Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Allahumma aslih lana sya'nana, Allahumma yassir lana umurana wa zidna ilman ya karim ya alim ya rahman ya rahim. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan yang berbahagia malam ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan rangkaian daripada ibadah seorang muslim sebagai pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita kembali ke dalil perintah tentang puasa, sesungguhnya puasa itu diperuntukkan adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iwan fidain arsyadin sadakumullah. Salam serta salawat semoga selalu tercurahkan untuk baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa perjuangannya membawa agama ini sehingga kemudian kita mengetahui bagaimana harus menjalani hidup. Karena kalaulah kemudian manusia itu hanya sekedar hidup, maka ciptaan Allah yang lain, hewan-hewan yang Allah ciptakan juga hidup. Kalaulah kemudian manusia ini hanya sekedar hidup, maka binatang-binatang pun juga hidup mencari ma'isyah, mencari makan, ya, mencari lawan jenis dan sebagainya. Namun kemudian manusia diciptakan lebih dari sekedar itu, lebih sekedar hanya menjadi khalifah. Artinya kemudian ternyata menjadi manusia itu ada tuntutannya, yaitu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihwani fiddin arsyadani arsadakumullah. Begitu ya lama kita menanti datangnya Ramadan ini, ada kemudian orang-orang di luar sana yang kemudian Allah tidak sampaikan ke bulan Ramadan. Saking pentingnya Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa Allahumma balikna Ramadan, yang artinya bulan Ramadan itu memiliki kemuliaan yang tertinggi daripada bulan-bulan yang lainnya. Setelah sekian lama kita menjalankan puasa, bapak-bapak dan ibu-ibu nanti boleh hitung sendiri sampai di rumah, ya, telah berapa kali melalui yang namanya Ramadan. Sudah berapa kali melalui Ramadan sehingga Allah sampaikan kemudian pada malam hari ini juga. Artinya begini, ketika kita kembali kepada dalil perintah tentang saum, ada tujuan daripada oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kemudian kita itu bukan hanya sekedar untuk beribadah kepada Allah, bukan hanya untuk berpuasa, tetapi lebih daripada itu. Makanya kalimat akhir dalam dalil itu la'allakum tattaqun. Tujuan daripada puasa puncaknya yaitu adalah menjadikan hamba itu menjadi hamba yang bertakwa. Karena ketika seseorang bertakwa, sejatinya itu akan menjadikan pribadinya bermanfaat untuk dirinya juga untuk orang lain. Orang-orang yang kemudian Allah beri ketakwaan atau beri dengan gelar namanya ketakwaan, Allah akan mudahkan urusannya. Allah ampunkan dosanya, lalu kemudian Allah beri dia pahala, dan kemudian Allah beri solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Nah, setelah kita melewati berbagai puasa itu, adakah kemudian membekas dari bulan-bulan sebelumnya? Artinya Ramadan yang telah kita lalui. Adakah amalan-amalan tertentu yang kita dawamkan, yang masih kita kerjakan sampai sekarang, sehingga itu menunjukkan nilai kita,
menunjukkan ya, proses puasa yang kita lakukan selama 30 hari itu membuahkan yang namanya hasil, yaitu ketakwaan. Karena jangan sampai kita ini hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Dan itu sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya, ya, berangkat dari hal itulah kemudian, ya, malam ini izinkan kami menyampaikan tema tentang bagaimana menyikapi yang namanya Ramadan, agar kemudian ya, ketakwaan yang menjadi tujuan daripada puasa tadi itu kita dapatkan. Ya, yang pertama sekali, barangkali di antara kita ini lupa dengan ya, bagaimana seharusnya seorang muslim ketika melakukan sebuah ibadah, kita juga perlu doa kepada Allah. Karena tidak mungkin yang namanya ibadah itu hanya berjalan begitu saja. Pasti ada yang namanya ujian. Oleh karena kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika kita menjalankan ibadah itu kita istiqomah di dalamnya. Istiqomah menjalankan ibadah itu ya, yang artinya menjalankan ibadah itu dengan sebenar-benarnya ibadah. Bukan hanya sekedar menahan dahaga dan lapar. Dan kemudian juga berbicara tentang puasa bukan hanya sekedar menahan dahaga dan lapar, tetapi ya, nafsu kita, hawa nafsu kita juga perlu ditahan. Yang mana sebagaimana yang kita tahu bahwa kemudian ketika Ramadan itu yang halal pun jadi haram. Makan di siang hari itu halal, tapi ketika Ramadan itu diharamkan. Ya, begitu pula dengan ya, mohon maaf, antara suami dan istri. Ketika siang hari itu juga diharamkan. Bahkan ya, dalam riwayat ketika seseorang melakukan ya, melakukan jima di siang hari pada bulan Ramadan, maka dituntut baginya untuk melaksanakan puasa 2 bulan secara berturut-turut. Maka dari itu, ikhwan fillah rahimakumullah, mumpung masih awal-awal Ramadan ini, ya, kita sering-seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ya, Allah mampukan menjalani puasa ini itu dengan sebaik-baik mungkin. Kemudian yang kedua, harus bersyukur. Kenapa kemudian harus bersyukur? Ada begitu banyak orang di luar sana yang ingin melaksanakan puasa, tetapi kemudian Allah tidak izinkan. Boleh saja kemudian Allah panggil dia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian boleh saja dia sakit, Allah berikan sakit sehingga dia tidak bisa melaksanakan puasa. Atau dia tidak bisa melaksanakan ibadah. Padahal ketika kita berbicara tentang ya, kemuliaan di dalam syahrul Ramadan itu, ya, itu sungguh luar biasa. Bahkan kemudian syahrul Ramadan itu dinamakan juga dengan bulan ampunan. Maka kita perlu bersyukur. Berbicara tentang syukur itu, bersyukur tentang nikmat Allah tidak hanya cukup dengan ucapan alhamdulillah, tidak. Tetapi kemudian bagaimana menjalankan ibadah yang Allah sampaikan kita pada saat itu dengan secara baik. Karena itu puncak kesempurnaan daripada yang namanya syukur itu. Makanya kata para ulama bahwa kemudian puncak daripada syukur seorang hamba itu menggunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Lalu kemudian iman fitnah masyarakat, ya, yang ketiga itu kita harus bergembira. Bergembira dengan datangnya bulan puasa adalah indikator daripada keimanan. Keimanan, berbicara tentang keimanan, itu berarti kita yakin bahwa kemudian di bulan Ramadan ini, ketika seseorang melakukan puasa dengan secara sempurna, keikhlasan, sesuai dengan tuntunan syariat, Allah ampunkan dosa kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Makanya kita perlu bergembira. Bergembira itu tidak hanya senang. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini itu konsekuen, ya, istiqomah menjalankan ibadah ini sampai nanti kemudian nanti di akhir. Karena amal ibadah itu hitungan Allah Subhanahu wa taala, bukan semangat awal, tidak. Ya, di dalam hadis disampaikan hitungan amal ibadah itu kesempurnaannya adalah dihitung ketika di akhir. Jadi bukan semangat di awal-awal. Yang saya ingat sekali, ya, pertama Ramadan pertama itu saya sholat di sini, masya Allah penuh sekali, sampai ada di luar. Tapi kita baru senuzon, ya, semoga
yang sholat kemarin-kemarin itu juga melaksanakan di tempat-tempat lain. Dan semoga kita yang hadir pada malam hari ini juga ya istiqomah dengan ibadah yang kita lakukan. Selanjutnya yang kemudian adalah sebagai orang yang beriman itu, ikhwan fillah arsyadana asyarakumullah, kalaulah seseorang berbisnis ingin mendapatkan yang namanya keuntungan, pasti dia akan merancang yang namanya agenda. Pasti dia akan merancang yang namanya hal-hal yang kira-kira nanti itu mendapatkan apa yang diinginkan. Maka Ramadan kali ini ya, coba dirancang agenda yang kemudian itu akan mencapai ya, akan menyampaikan kita itu kepada derajat puasa tadi, yaitu ketakwaan. Ya, karena boleh jadi tidak ada bekasnya dalam diri kita karena kita tidak punya agenda yang mengantarkan kita itu kepada ketakwaan. Padahal kalau kita kembali ya, kepada para ulama-ulama yang sudah terdahulu, para salaf, mereka khususnya para sahabat, 6 bulan sebelum Ramadan itu mereka sudah mempersiapkan. Lalu bagaimana dengan kita ini hanya mempersiapkan di bulan Ramadan saja? Selanjutnya kemudian ikhwan fillah arsyadana asyarakumullah, ada hal yang paling utama lagi, yang lebih penting daripada yang lainnya, yaitu adalah mengilmui apa yang kita jalankan. Ibadah itu, kata para ulama, ada 2 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hamba ketika melaksanakan ibadah. Jadi tidak hanya melaksanakan ibadah begitu saja, yaitu mengilmuinya, bagaimana cara melaksanakannya. Berbicara tentang puasa, ketika di zaman Nabi SAW ada salah satu sahabat yang menjalankan puasa siang dan malam, sampai kemudian salah seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW tentang puasa yang dia lakukan. Syariat itu tidak memberatkan, syariat itu memudahkan, tetapi bukan dimudah-mudahkan, beda. Sehingga kemudian sahabat tadi yang melaksanakan puasa siang dan malam tadi ditegur oleh Rasulullah SAW. Ghulu fid din, berlebih-lebihan dalam agama, tidak diperbolehkan. Makanya pentingnya namanya sebuah ilmu itu dalam menjalankan syariat. Karena kata para ulama, diterimanya ibadah seseorang itu dengan 2 syarat. Yang pertama ikhlas lillah, kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ittiba'us sunnah, kita menjalankannya sesuai dengan perintah Rasulullah, sesuai dengan penjabaran para ulama. Tidak serta-merta kita jalankan seperti itu. Misal, ya, kalau kita berbicara tentang logika, sholat, ketika ada seseorang yang belum mengetahui syariat tentang sholat zuhur misalnya, kalau orang yang belum mengetahui syariat, sholat zuhur lebih dari 4 rakaat itu bagus. Artinya menjalankan sholat zuhur itu 5 rakaat. Bukan kan pahalanya tapi semakin besar kalau kita melakukan ketaatan itu berlipat. Tapi akan berbeda urusannya kalau kita berbicara tentang syariat, karena ada tuntunannya. Kalau ternyata tuntunannya sholat zuhur itu 4 rakaat, maka kita laksanakan 4 rakaat. Tidak boleh lebih dari itu. Selanjutnya yang kemudian ikhwan fillah arsyadana asyarakumullah, menyambut Ramadan itu kemudian harus berusaha. Sebagaimana yang telah kami sampaikan, tidak mungkin yang namanya ibadah itu dilaksanakan tanpa ada ujian. Jangan pernah berpikir ketika seseorang melakukan ketaatan terus ya, mendawamkan yang namanya ibadah itu kemudian dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ujian. Tidak. Kalau memang demikian, maka Rasulullah dan para nabi-nabi yang lainnya juga akan dihindarkan oleh Allah dari ujiannya. Justru kemudian semakin seseorang melakukan ketaatan, maka semakin besar pula Allah berikan ujian. Karena memang begitulah tuntutannya. Maka dari itu ikhwan fillah asyhadu dari apa yang kami sampaikan tadi, semoga kita Allah mampukan kita melaksanakan puasa ini dengan sebaik mungkin, agar semoga ada bekas yang kemudian itu akan menghantarkan kita ke Ramadan setelahnya. Ya. Mungkin itu saja dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.